A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buah duku, buah pepaya. Cakep. Diambil anak dari seberang muara. Hari ini nggak usah berpantun lah ya, karena kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, dengan nama Allah yang Maha Penyayang yang sayang pun tak terbayang dan tak terbilang, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang bertepatan pada hari ini 13 Ramadan. Hari ini kita mendengarkan tausiah oleh Bapak Al-Ustaz Irwanto Rashid. Alhamdulillah beliau terhadir dan kita bersama-sama. Dan tak lupa pula selawat bangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan paduka alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Marilah kita membasahi bibir kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para sahabat dan keluarganya yang nantinya sangat-sangat kita harapkan syafaat dan dalam masyarakat. Amin ya Rabb. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali pengajian kita marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum itu kami mintakan kepada Ustadz sebelum berceramah sedikit kita berzikir. Mungkin itu aja informasinya. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai. Kepada Bapak Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, terbang jauh sampai ke Mesir. Siapa tadi yang semangat menjawab salam? Saya doakan THR-nya cepat cair. Aminnya kenceng, harap betul tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita tausiah, sejenak kita mari sama bermunajat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang banyak berzikir, mengingat Allah, sejenak kita rasakan, kita membedakan ibadah-ibadah kita selama ini. Mungkin banyak bercampur dengan tidak khusyuk, baca Quran kita bercampur dengan tidak fasih, sedekah kita bercampur dengan tidak ikhlas. Ini adalah semampu yang bisa kita lakukan. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia juga Maha Pengampun. Maka selagi kita masih mau minta ampun kepada Allah, kita beristighfar, berzikir, bermunajat, bermohon kepada Allah. Kita awali lisan kita ini dengan meminta ampun kepadanya, maka insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah ya Allah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Allah Rabbal Astaghfirullah ya Rahman. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah wa
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita tetap berserah diri kepada Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat-salawat yang kita lantunkan, inilah yang menjadikan asbab baginda Rasulullah mengakui kita jadi umatnya, dan kelak kita dipertemukan dengannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah beserta Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, 10-15 menit ke depan kita akan berbicara tentang ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang paling dicintai Allah. Ramadan adalah bulan di mana kita peningkatan iman. Salah satu tujuannya bagaimana kita menjadi la'allakum tattaqun. Maka Al-Baqarah ayat 183 itu endingnya adalah bagaimana agar kita bisa menjadi orang bertakwa. Karena memang untuk melatih takwa itu harus punya perjuangan. Perjuangannya adalah Ramadan. Puasa itu membentuk seseorang itu agar bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, dekatnya kita kepada Allah itulah ciri daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam satu kitab karangan Ilmu Qayyim Al-Jaziyah disebutkan ada 8 ciri-ciri orang atau tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, Al-Baqarah ayat 155. Siapa dia? Orang yang dicintai Allah yang pertama, orang yang banyak ujian yang diberikan Allah. Jadi ujian itu, Pak, itu ciri Allah mencintai kita, bukan sebaliknya. Jangan kita saat diuji bilang, ya Allah engkau enggak adil ya Rabb. Aku sholat udah, sedekah udah, puasa enggak tinggal, baca Quran rajin, qiyamul lail tiap malam, tapi kok begini aja hidupku nih, kok susah juga ya Allah. Kawan aku sholat pun enggak ya Allah. Asal ada baca Quran enggak pernah ikut ya Allah. Tapi makin kaya hidupnya, jabatannya makin tinggi. Nah, ini salah satu bentuk ujian Allah. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Kata Allah, aku akan uji dan coba kalian semua. Wa naqsi minal amwal wal anfuthi wath thamarat. Ada diuji dengan kekurangan harta, yakni kemiskinan, dan ada diuji oleh Allah dengan kekurangan jiwa, yakni kematian. Ini semua ujian, Pak.
Tapi bagaimana kita menghadapi ujian ini sehingga kita menjadikan ini asbab menjadikan Allah cinta pada kita. Dalam satu statementnya almarhum Jeffrey Al-Bukhari, Pak, ada ceramahnya waktu itu di TV One. Dia bilang, saya ingat benar, semakin kita diuji, semakin rindu Allah dengan kita. Kenapa? Kalau ada ujian, Pak, ujian berupa musibah, masalah, saya yakin kita pasti semakin dekat dengan Allah. Bisa dibedakan, Pak, lebih mana lah menurut Bapak, lebih khusyuk mana doanya orang yang nggak punya masalah atau orang yang sedang punya masalah? Pasti punya masalah. Nggak percaya? Tes deh. Bapak dapat SP1 atau dapat surat peringatan dari kantor untuk berhati-hati. Saya yakin pasti kita lebih hati-hati lagi. Maka tengok orang kalau udah punya masalah, Pak, biasanya datang kepada Allah, ya Rob. Makanya kalau ada orang duduk khusyuk sholatnya, doanya sampai menangis, itu makin banyak kali lah masalahnya itu. Ya, cuman masalah orang itu beda-beda. Jangan kita samakan. Dan jangan minta masalah orang lain untuk seperti masalah kita, enggak. Mungkin ada orang lebih besar masalahnya daripada kita. Yang penting kita nggak cari-cari masalah, itu aja. Makanya masalah problem yang sedang kita hadapi, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku kan nggak akan kuberikan kau masalah, kata Allah, kalau kau nggak mampu. Cuman masalah orang itu ada yang berbeda-beda. Mungkin ada seseorang masalahnya tentang ekonomi, Pak. Kerja juga. Tapi setiap gajian udah nggak ngantongi duit lagi. Baru tanggal 5 udah ngebon, ya kan? Udah nggak ada punya duit lagi. Mungkin masalahnya di ekonomi, Pak. Susah dia. Kerja juga. Atau kawan sebelah ada masalahnya, duitnya banyak, Pak. Tapi nggak sehat pula. Asam urat kumat, asam lambung kumat, pening pula. Duitnya banyak tapi nggak bisa dinikmatin. Saya dulu pernah tinggal induk Semangkam itu, Pak, orang kaya. Alhamdulillah, kalau tanya kekayaan jangan tanya. Rumahnya aja, Pak, kamarnya aja kurasa hampir sebesar musola kita ini. Bisa main bola anak-anak di dalam kamar dia itu. Luas betul kamarnya. TV-nya di dalam kamar pakai sofa lagi, Pak. Tapi pakai spring bed. Dia nggak bisa tidur di tempat spring bed yang nyaman itu. Disuruhnya pembantunya untuk beli tikar pandan. Kenapa? Setelah dicek, saraf kejepit, nggak boleh tidur di spring bed tuh. Dia harus pakai amben itu, Pak, bambu-bambu itu pakai tikar itu. Nggak ternikmatin. Berarti masalah dia bukan di duit, masalah dia di kesehatan. Saya berangkat umroh, naik sama saya itu orang nomor 2 kemarin di Deli Serdang, Pak. Duduk dia, ditawarin sama pramugari itu, Bapak mau makan apa? Ada nasi goreng, ada nasi biasa. Kata dia, saya air putih hangat aja. Ada roti tawar bolehlah. Dimakannya, Pak. Saya di samping dia. 2 jam sebelum mendarat ditanya lagi sama pramugari itu, Bapak mau makan, Pak? Mau makan apa? Mau minum apa? Jus ada, ini ada, nggak ada. Dia cuma minta air hangat sama roti tawar. Setelah saya tanya, Bang, kenapa? Ini fasilitas udah disediakan pesawat, tinggal makan aja. Kata dia, dulu Ustadz, saya kalau umroh tuh bingung. Kenapa bingung? Nggak ada duit, Ustadz. Sekarang kalau duit jangan tanya. Tapi sekarang saya sudah dilarang dokter semuanya. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini hipertensi, makan ini asam urat, nasi ini kolesterol, makan ini asam lambung. Banyak kali pantangannya. Kalau kita mungkin kan pantangannya cuma satu, Pak, pantang geletak. Habis, ya kan? Dan itu adalah problem yang dihadapin. Kalau soal duit nggak ada masalah dia. Ada satu lagi, Pak, duit nggak masalah, sehat-sehat juga, tapi apa? Istrinya pula yang nggak bisa, keluarganya nggak bisa diaturin sama dia. Istrinya membangkang, keluarganya nggak ada yang bisa dikasih tahu. Duitnya banyak, Pak. Maaf, makanya banyak kita lihat sekarang ada orang yang rumah tangganya, Pak, broken home. Duit jangan tanya. Kalau jalan-jalannya Singapura minimal. Abu Dhabi itu, Pak, udah dipanjatnya menara setinggi itu tuh. Kenapa? Saking banyaknya duitnya. Tapi keluarganya nggak bisa dia kasih tahu sama dia. Berarti problemnya ada di rumah tangga. Asal ditelepon istrinya, di mana kau, Dek? Di rumah, Bang, katanya. Kok rame kali orang, katanya. Biasalah rame tamu, katanya.
Ah, nggak percaya aku. Kalau nggak percaya bang, kayak mana? Coba hidupkan blender tuh katanya. Dihidupkan, tret. Oh iya, betul kau di rumah. 3 jam telepon lagi. Di mana kau dek? Di rumah bang. Ah, nggak betul itu. Betul. Hidupkan blender itu, tret. Hidup blender pak. Sampai sore 3 kali telepon. Begitu dia pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata anaknya. Lah, mamamu mana? Pergi ya. Kemana? Nggak tahu. Mulai dari pagi dia pergi. Cuman dia bawa blender katanya. Rupanya asal ditelepon hidupin blender tuh pak. Ngakal-ngakali aja. Coba bayangin tuh pak. Duit banyak, sehat pula, keluarga nggak bisa dikasih tahu. Wah. Tapi bukan ibu-ibu sini tuh yang saya bilang, ibu-ibu sono. Artinya ada aja problem pak. Setiap kita ini pasti punya masalah. Cuman sanggupkah kita menghadapi masalah itu? Lalu kita kembalikan kepada Allah. Kata Allah yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Aku akan berikan kalian semua masalah, aku berikan kalian ujian. Mampukah kita lebih dekat dengan Allah? Maka ujian yang kita hadapin pak, yuk kembalikan. Ini caranya Allah mencintai kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara Allah mencintai kita dengan cara apa? Allah berikan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dalam beribadah pak. Nggak semua orang beribadah itu bisa nikmat pak. Ada orang ku tengok sholat buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, Assalamualaikum, cus langsung cabut. Nggak ada dinikmatinya ibadah tuh. Tapi ada orang pak, nggak banyak sholatnya, cuman sholat sunnah dia pak. Tapi sholat sunnah duha itu pak, nikmat, Allahu Akbar. Dia rasakan seolah-olah itu Allah sedang memperhatikan dia. Kayak kita dijuriin pak, latihan sholat. Sampai fil alamin innaka hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelong gitu pak. Apabila kita sudah menikmatin ibadah yang kita lakukan, itu cara ciri di antara kita sudah dicintai oleh Allah. Tapi kalau bapak merasakan sholat nggak ada nikmatnya, puasa nggak ada nikmatnya, sedekah nggak bahagia pak, itu hati-hati kita. Ada loh bu orang udah sedekah tapi dongkol aja. Kita nggak pak, cuman masukkan 2.000-nya, tapi tenang dia. Begitu dimasukkan 100.000 baru udah nggak tenang. Mak salah pula katanya. Ada yang model begitu, salah masuk, ya kan? Bu, pak, ternyata ada orang pak senang bersedekah. Begitu diterima orang sedekah tuh, senyum anak-anak tuh pak, bahagianya itu, waduh. Ketenangan kita, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketenangan kita saat memberi itu adalah di saat ada orang yang tersenyum atas berian kita, Pak. Saya pernah contohkan sebenarnya sama anak-anak saya. Saya pulang pengajian subuh. Tiba-tiba subuh, Pak. Jadi pulangnya itu jam-jam 7. Pas di lampu merah, ada anak-anak tanggung lah. Bawa tisu dia, dijejerkan di tangannya tisu itu. Dari jauh saya klekson, Tin, dia udah paham pak, datang dia. Kata anak saya, ya tengok tisunya masih banyak. Shh, coba kita lihat. Begitu dia turunkan, saya ambil, saya tanya, berapa? 15.000 pak. Saya kasih, makasih ya pak, murah rezeki bapak, barokah pak. Mudah-mudahan sehat bapak. Dia tutup pak senyum, saya naikkan kaca saya. Apa kata dia? Senang kali dia ya, itu dia nak. Bukan karena kita butuh tisunya, enggak. Bukan, butuh sih butuh, tapi kita masih ada. Tapi kesenangan yang dia rasakan, itulah ketenangan yang kita miliki pak. Maka itu yang diajarkan oleh almarhum Jabri Al-Bukhari. Dia pernah beli cobekan sambil naik kereta pak. Dia cerita itu. Padahal kalau dipikir-pikir nggak penting kali dia itu beli cobekan pak. Harganya cuma 100.000, dia beli cobekan itu. Ditanya, ini untuk apa, kata istrinya. Dia begitulah cara dia menyenangkan orang lain pak. Tapi kalau ada yang minta-minta itu dia jarang ngasih. Karena apa? Dia nggak ada usaha yang dilakukan. Maka boleh pak. Entah ada di pinggir ini, biasanya jalan kita kalau dari sini ada tuh anak-anak sekolah tuh pakaian baju pramuka, jual kue apa itu, epang-epang itu, apa kacang itu kan. Pulang saya zuhur pengajian di PLN Jalan Listrik, saya bilang sama driver saya berhenti pas lampu merah. Kau tengok nanti. Dikasihnya pak. Saya bilang berapa? Sekian. Diberinya pak. Apa kata pak? Makasih ya pak. Masya Allah. Itu kalau bapak sudah memberi dapat ketenangan, ciri di antara orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Ibadahnya itu ternikmatin bu. Itu yang kedua. Ayatnya surah Al-Baqarah 165. Apa kata Allah?
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang banyak mengingat Allah, melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan ketenangan dalam dirinya. Maka Pak, mohon maaf, bukan hanya kesenangan yang kita inginkan, tapi ketenangan. Banyak orang yang senang tapi nggak tenang. Kalau saya kaya jangan tanya lah, oh duitnya banyak Pak. Baru-baru ini aja Pak ditangkap duitnya 271 triliun. Duit ditangkap. Itu duit semua tuh Pak. Kalau bawa truk itu penuh truknya itu. Itu kalau dibelikan cendol tenggelam kita ini Bu. Ya. Sebegitunya. Tapi nggak dapat ketenangan. Cuma dapat kesenangan dia. Yang kita harapkan bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dan juga kesenangan. Ada orang yang senang, belum tentu tenang. Tapi ada orang yang tenang, hidupnya udah senang. Ini duit banyak. Duitnya Bu numpuk di bank. Asal kemana-mana naik pesawat terbang. Kalau makan pakai rendang, dicampur empek-empek dari Palembang. Tapi sayang, sungguh sayang, hatinya nggak pernah tenang. Karena diketahuan rupanya lakinya mata keranjang, ngelarikan pula bini orang. Nah, coba bayangkan tuh Pak. Mana tenangnya? Makanya yang mau kita lihat yang kedua ini, mendapatkan ketenangan atas ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, ciri orang yang dicintai oleh Allah, kata baginda Rasulullah, apa itu? Dijauhkan oleh Allah kita dari dosa dan maksiat. Pak, bukan sembarangan loh itu. Di saat kita mau melakukan maksiat, tiba-tiba digagalkan. Ada aja hati kita bilang, janganlah. Udah ambil aja, enggak lah. Pak, itu bukan kebetulan. Tapi begitulah cara Allah memalingkan kita dari perbuatan maksiat. Udah mau pergi Bapak dugem. Ini kan malam tarawih. Tarawih aja lah kita. Bu, belok tarawih. Enggak jadi. Pak, itu cara Allah memalingkan kita dari maksiat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan sesuatu yang mau kita lakukan maksiat, nggak jadi, berarti itulah cara Allah menegur kita dengan baik. Kadang teguran Allah itu bukan hanya berupa kesenangan, tapi tadi itu mungkin berupa bala, bencana, bisa yang kita rasakan. Tuh. Makanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita lupakan dan raihkan kesenangan atau kebahagiaan yang Allah udah pilihkan buat kita. Makanya jangan kita menganggap hal yang biasa kalau ada di antara kita itu terpaling dari berbuatan maksiat. Apalagi ada kawan. Bang, mau kemana bang? Nggak ada, sini sana. Masjid ya bang? Alah kalian aja, ayolah ke masjid sambil dirangkul. Itu bukan kebetulan Pak. Allah gerakkan hati si Polan tuh untuk ngajak kita. Terima kasih bilang sama dia. Kenapa? Mungkin kalau kita nggak ke masjid tadi Pak, lama berlalu, bukan nggak sholat, tapi sholatnya ditunda-tunda. Maka kalau ada kawan tengok belum ke masjid, ingatkan, bang masjid yuk. Alah kalian aja lah dulu, ayolah bang. Alah udahlah malas saja, sampai 3 kali diajak nggak mau, bacakan doa di depan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Sapukan ke mukanya. Insya Allah ditempelengnya kita itu. Yang keempat, ciri orang yang dicintai oleh Allah apa itu? Hatinya selalu tenang dengan takdir dan ketentuan Allah. Enggak ada Pak dia ini merasa dirinya itu, ya Allah kenapa engkau enggak adil? Enggak. Dia qadarullah, memang inilah ketentuan Allah. Teman saya Pak, 2-3 hari yang lalu, dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Antum di mana? Aneh di rumah. Saya bilang, di Medan. Iya. Besok ada jadwal aneh. Di mana? Di instansi ini. Saya hari ini baru mau pulang menuju ke Medan. Di mana sekarang? Masih di Jeddah. Terus pesawatku singgah harus ke Qatar dulu, ke Doha. Iya. Akhirnya begitu sampai di Doha di Qatar terjadi Pak peristiwa peperangan antara Israel dengan Iran. Akhirnya dia nggak bisa keluar. Dan dia lihat itu Pak, apa namanya, kembang-kembang api itu, peluru-peluru itu jalan-jalan di atas kepala mereka itu, kadang melintasi Pak. Dari Israel ke Iran, Iran ke Israel itu di atas kepala Doha itu, bandara itu. Kata dia, ya Rob, seumur umur aku baru lihat kayak gini. Akhirnya nggak pulang sampai detik ini Pak. Jadwal dia itu terbengkalai semuanya. Qadarullah, apa kata dia? Memang ini ketentuan. Jadi kau di mana nginap? Di bandara. Kebetulan semua penumpang itu disediakan. Sebagian yang memang penumpang modelnya dia umroh, kecuali mandiri, itu dia disediakan penginapan. Karena batas 9 jam. Pesawat itu kan ada ketentuannya Pak. 3 jam tidak ada terbang.
atau delay atau dikasih makan. 6 jam itu dikasih kompensasi. 9 jam dikasih hotel, Pak. Jadi kalau Bapak nanti delay sampai 12 jam, nah itu berarti bukan delay, Pak, udah nggak terbang lagi tuh. Ya. Artinya memang dia terima, ini memang kata Allah, ketentuan Allah. Yang parahnya lagi ini yang mau terbang, Pak. Ini kan banyak yang mau umrah ini udah di cancel, Pak. Nggak boleh terbang. Kalaupun ada yang mau terbang silakan. Ada Lion masih ada terbang, Pak. Lion Garuda ada terbang. Tapi kalau modelnya pesawat yang singgahnya kayak transitnya di Qatar, Abu Dhabi, Etihad, itu nggak mau. Tapi kalau Lion terbang, tapi itu tadilah tanggung resiko lah. Kalau dikejarnya bom tuh, bukan bom tuh yang ngejar dia, pesawat tuh yang ngejar bom tuh. Mau bilang apa? Bom, qadarullah, lumayan juga kan? Asuransinya banyak tuh. 110 juta tuh, Pak, satu orang. Ya. Nah, sampai detik ini itulah qadarullah. Maka ketentuan Allah. Yang terakhir, kita buat 5 saja. Yang kelima, ciri orang yang dicintai oleh Allah adalah didekatkan Allah dia dengan orang-orang yang juga dekat dengan Allah. Pak, bukan kebetulan itu, Pak. Punya kawan yang serajin ibadah tuh, nggak kebetulan. Sering-sering lah berkawan sama dia. Makanya saya senang kali dengan Bang Misbah ini berkawan. Minimal jadwalku ada di sini gitu kan, Pak. Iya. Kalau dia nggak ada, mana pula aku mulai ditelepon, mana pun abang tuh pernah telepon awak kan. Iya. Tapi kalau beliau jelas, beliau pengurus. Mulai dari Kartini di sana, Bang ya. Kelas lah. Iya. Makanya saya senang berkawan sama beliau gitu. Adalah. Lumayan lah. Iya. Artinya itu di dunia aja, Pak. Ini beneran, nggak usah dipungkirin. Di dunia aja kita udah dapat keuntungan, Pak. Apalagi nanti kelak di akhirat. Beliau masuk surga. Ya Allah, beliau bilang dulu, itu Satirwanto, ambil. Padahal pas ditupak, dibakar saya di neraka tuh. Ya kita enggak tahu. Maka nanti kalau Bang Misbah kalau cari-cari abang tuh nggak ada, tenang aja. Berarti dia ada di surga VIP. Ya, kita enggak tahu, ya kan? Artinya carilah berkawan sama orang-orang yang juga dekat dengan Allah. Ini kadang enggak. Begitu naik kereta, kemana kita, Bang? Ngaji yuk. Sebenarnya aku malas sebenarnya. Udah belok aja kita, belok orang tuh. Puasa, Bang, puasa. Aku enggak. Jadi udah tempus aja kita. Bulan depan masih bisa kita puasa, ganti aja. Ya Rob, kalau ada berkawan kayak gini, kurang-kurangi berkawan sama dia. Laporkan ke pimpinan dia kayak gitu tuh. Biar supaya apa? Supaya dia taubat kepada Allah. Nah ini, cari kawan, sahabat, keluarga, lingkungan yang mampu mempengaruhi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, minimal 5. Walaupun ada 8, tapi 5 ini bisa kita lakukan, bisalah kita paham ciri-ciri orang diantara yang dicintai oleh Allah. Kalau yang kelima tadi, sabda baginda Rasulullah, jika Allah mencintai sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka dengan diberikannya ujian, kemudian diberikan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka insya Allah, mudah-mudahan kita yang rajin sama-sama ke musola nih, Pak. Ya, kita lihat hal yang biasanya ini, duduk dengar ceramah, sholat zuhur berjamaah, biasa kita anggap. Tapi ini, Pak, siapa tahu inilah yang paling mulia di hadapan Allah. Ya, ini saja untuk sementara. Ada yang mau bertanya, kita kembangkan dengan sesi tanya jawab. Tafadhol. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang mengikuti Zoom juga, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz? Boleh, betul. Di zaman Rasulullah dulu, Ustaz, ada namanya seorang sahabat ya, Ustaz. Namanya Nuaiman, Ustaz. Beliau itu kan ahli maksiat, suka minum arak ataupun mabuk, Ustaz. Ketika Nabi itu mencambuk, sampai ketika ada para sahabat bilang, laknatullah ya Nuaiman. Tapi Nabi melarang, Ustaz. Jangan katakan laknat Nuaiman. Iya, Sedangkan dia sudah mendapatnya cinta Allah dan cintanya Rasul. Nah, itu untuk mendapatkan tingkat kecintaan Allah itu seperti apa, Ustaz? Sama kecintaan Nabi dari Ustaz. Nah, dan jangan sampai kan menjadi hujahnya, sedangkan seorang Nuaiman itu mabuk tetap dapat cintanya Allah gitu, Ustaz. Nah, itu kita yang kayak biasa gini aja kurang mendapatkan cintanya Allah. Itu, Ustaz. Maksud. Nuaiman itu, Bapak Ibu, dia hidup di zaman Rasul. Dialah yang selalu sering membuat sampai kelihatan gigi Rasulullah tersenyum karena kocaknya Nuaiman itu.
Berapa kali Rasulullah itu dikerjain sama dia. Lalu kenapa kok bisa begitu? Karena dia mengambil hatinya baginda Rasulullah dan mengambil hati Allah. Apa itu? Dengan cara dia bermaksiat loh itu. Nuaimin itu peminum loh Pak. Tapi dia tidak pernah melebihi daripada minuman itu, menzolimi orang, menyakiti orang. Nggak pernah dia. Dia hanya minum khamarnya. Dia urusan dia dengan Allah. Tapi Rasulullah mencintai dia. Sampai-sampai Abu Bakar mau marah aja, Rasulullah marah duluan. Jangan kau hardik dia. Benar itu. Sampai begitu. Lalu bagaimana meraih cintanya Allah itu? Kenapa Nuaiman itu mendapatkan cinta Allah padahal dia pemabuk? Udah tadi itu. Dia mensyukuri, menikmatin apa yang Allah sediakan buat dia. Ya salah satu di antaranya tadi itu. Dia tidak pernah menyakiti hati baginda Rasulullah. Dia selalu bikin Rasulullah tersenyum. Dan dia sampai Rasulullah tuh suka sama dia. Kita pun juga begitu Pak. Apa yang disukai Rasulullah? Contoh, kalaupun kita nggak bisa ahli ibadah, sunat sunnah, puasa sunnah, minimal kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, yang dicintai di antara Rasulullah itu apa? Dia orang yang senang menyebut-nyebutkan namanya. Maka Nuaiman itu, dia itu memuji-muji Rasulullah. Walaupun dia ada dosa yang dilakukan. Dalam kitab At-Tazkir disebutkan berita itu, orang yang melakukan maksiat dan ada orang yang melakukan dosa, dua-dua dilakukan, dua-dua ini akan dihisap oleh Allah. Nuaiman itu memang disenangi Allah dan disenangi Rasulullah. Soal masuk enggak masuknya dia ke surga, itu kita bukan lagi ranah kita itu. Paling tidak dosanya tetap dihisap oleh Allah karena Allah jawab dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun perbuatanmu dicatat Allah. Berarti maksiatnya tetap dicatat oleh Allah. Dosanya dicatat Allah, perbuatan baiknya juga dicatat Allah. Jadi Ustadz boleh kayak gitu, sholat dia tapi mabuk juga. Ya mabuknya nggak apa-apa, asal jangan waktu mabuk itu dia sholat. Ya memang begitu Pak. Siapa tahu dengan sholatnya itu lama-lama dia hilangkan mabuknya itu, dia hilangkan judinya itu. Jangan sekali suka kita menjudge seseorang itu. Malah percuma juga yang ku tengok menteri agama korupsi juga. Ya urusan dia. Walaupun kita nggak suka niat dia, walaupun tadi sidangnya sidang pra peradilannya sudah dinaikkan, ya nggak masalah, urusan dia dengan Allah. Kalau ada perbuatan baik dia, dicatat Allah perbuatan baik dia. Tinggal nanti di mana ridhonya Allah. Jujur Pak, kita nanti masuk surga bukan karena amalan. Kalaulah kita mengandalkan amalan, kurasa kita ini nggak ada yang masuk surga Pak. Ustadz apalagi Pak, belum tentu. Kenapa? Dan di 24 jam itu berapa banyak sih kita ingat Allah? Bisa dihitung. Ingat Allah itu ada waktu-waktunya. Waktu susah, waktu sakit, waktu sholat, waktu terdesak. Hanya itu. Dan Nuaiman itu ciri diantara dia mampu menyenangkan dan membahagiakan hati baginda Rasulullah. Padahal Rasul itu tahu dia itu pelaku maksiat. Tapi maksiat Nuaiman itu setelah dilihat tidak pernah dia menzolimin atau menyakiti orang. Dia hanya untuk dirinya. Itu dia memabuk Pak. Jadi dia dicintai oleh baginda Rasulullah karena kocaknya. Dialah yang selalu bikin Rasulullah itu tersenyum Pak. Kan cerita Nuaiman itu banyak tuh Bang. Pernah suatu saat dia dibawa berdagang tuh. Sampai di negeri Sam tuh Pak. Karena dia nggak punya duit. Bukan jualan yang dijual, yang jaga itu yang dijual sama dia. Itu peristiwa itu. Tapi dianggap sebagai bercanda. Rasulullah tuh Pak, jangan kira hidupnya tegang juga. Dia juga Rasulullah itu bercanda. Dia pernah bercanda dengan Ali bin Abi Thalib menantunya. Makan kurma mereka. Setiap dia makan kurma, digesernya kurma itu, diletakkannya di depan Ali. Kata Rasulullah, Ali, iya, ku tengok congok kali kau makan kurma katanya. Baru, mana? Itu
Tengok bijinya sebegitu banyak katanya. Padahal Rasulullah geserkan bijinya di dekat Ali. Rasulullah bercanda dengan Ali. Datang Ali dibalas juga, masih mending aku ya Rasulullah. Makan kurma bijinya masih ada daripada Rasulullah, saya biji-bijinya dimakan katanya. Marah Rasul, enggak Pak. Dan itu candaannya, enggak kayak candaan kita sekarang. Candaan kita sekarang ini main fisik nyakitin, ya kan? Ngejek, itu bukan canda itu Pak. Ngejek itu bukan bercanda. Dan jangan mengolok-olok orang, itu juga dalam ayat Al-Quran. Memanggil nama-nama yang bukan namanya, itu juga dilarang Pak. Nah itu, hati-hati Pak. Ada orang kayak gitu, mentang-mentangnya sipit, Bang Sipit katanya. Bang Ngantuk, ada itu modelnya, tukang ngantuk aja. Ya, mungkin itu gelar-gelar yang mungkin nanti kita bertanggung jawabkan itu Pak. Hati-hati tuh. Sampai sekarang ada kawan kami itu Wak Latah tuh manggilnya. Memang dia latah. Ya. Wak Latah namanya. Dan nama aslinya nggak tahu orang. Ya. Dulu kami pernah datang ke MUI, sampai di MUI ada almarhum Ustadz Samin Pani. Disingkat Sampan, itu MUI marah tuh. Kata dia, jangan, nama dia siapa? Nama dia Samin Pane Ustadz. Ketua MUI masih almarhum dulu. Kata dia, jangan kalian singkat-singkat itu. Nanti pertanggungjawabkan di akhirat. Tapi sampai sekarang orang tak tahu nama aslinya. Siapa? Ustadz Sampan katanya. Karena dia kalau ceramah tuh Pak singkat-singkatnya ceramah tuh. Nah itu maka dikenal jadi Sampan karena dia singkat juga namanya Samin Pane. Nah kira-kira begitu. Itu dia Bang. Ya. Oke, ada lagi? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Mau nanya sedikit nih Ustaz, terkait marketing Ustaz. Jadi kan Ustaz, saya kan punya teman Ustaz. Kebetulan beliau non muslim. Nah saya ini kan namanya kita berteman ini kan mau ke arah yang lebih baik lah. Niat saya mau ngajak dia ke masuk Islam. Cuman kan mungkin dia kan kafir kan Ustaz. Dia bilang gini Ustaz, aku kafir nanti dosaku ditebus sama Tuhan dia, misalnya gitu Pak Ustaz. Boleh nggak saya marketing saya gini Ustaz, masuk Islam aja, insya Allah langsung masuk surga karena kasih sayang Allah. Nah kira-kira kalau saya marketing seperti itu gimana Ustaz? Karena kalau saya nggak marketing gitu udah kalah 1-0 saya Ustaz. Gitu Ustaz. Baik, la ikraha fid din Bang. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama. Jadi artinya, abang nggak apa-apa, abang ceritakan kehebatan Islam abang. Boleh. Tapi bukan harus merendahkan agama orang. Tak boleh. Rasulullah itu, dia saat ada orang yang mau masuk Islam, dia nggak pernah mengejek agama yang lain. Tapi dia tunjukkan Islam itu. Orang yang masuk agama Islam itu aslinya Pak, Bu, dia karena kagum terhadap Islam. Tapi kalau ada orang masuk Islam yang cuma sekedar masuk, itu karena ekonomi, diiming-imingin. Tapi kalau yang asli tuh, yang kemarin tuh bapaknya pendeta tapi anaknya masuk Islam, karena dia yakinin. Almarhum Ustadz Yahya Waloni, sampai dia berjuang betul-betul sampai akhir hayatnya itu, husnul khotimah. Cemburu kami para ustadz tuh meninggal beliau tuh. Habis ceramah Pak. Habis khutbah Jumat kedua. Bayangin tuh. Apa enggak nikmat kali Allah menjemput begitu tuh. Dan dia memang keras. Dan dia saat dia menceramah itu ada amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Dia sanggup menceritakan itu. Ustadz, jadi kami nggak boleh bilang orang-orang kafir itu Ustadz. Ya memang ada ayatnya. Surah Al-Kafirun kan ada. Maka surat orang-orang kafir. Jadi gimana Ustaz? Kalau abang mau memarketingin, ceritaan dulu tentang Islam itu. Bila perlu maaf, tunjukkan kita yang baik. Nanti kita, kau masuk Islam lah. Ngapain? Nanti masuk surga. Gimana caranya? Kau penting sholat. Kau aja pun gak sholat kok, katanya pula. Gimana kita mau marketingin gitu kan? Saya Pak, marketing sejati dulu. BNJ Tower Maret itu. Nawarin orang tentang ratusan juta. Sementara kita juga naik kereta Astuti, mana yakin dia kan? Kita tunjukkan dulu, minimal kita rental ribbon lah kan? Minimal itu rental pun jadilah. Ya, artinya apa nih itu? Brandingnya kan? Ya, supaya kita jadi begitu juga. Bukan dilarang abang, tapi boleh diskusi boleh. Tapi kalau kita merasa diskusi itu kurang nyaman, nggak apa-apa. Baru mulai kita menuju ke arah
perdebatan, boleh itu. Kemarin ada kawan saya juga, saya kan ngajar di kampus, begitu hampir persis. Dia bukan orang biasa, dia ngajar agama Kristen, saya ngajar agama Islam. Apa kata dia? Kalian bilang, kami ini masuk neraka. Aku bilang, mau ku jawab serius apa main-main? Aku bilang, main-main katanya, masuk neraka. Aku bilang, serius? Neraka kali, aku bilang. Ku tawa dia, tapi kami bercanda, memang kami satu profesi. Kalian nganggap kami, ya sama, kami anggap itu domba-domba yang sesat katanya. Terus kamilah pengembalanya katanya. Memang gak ada otak pengembala ini, aku bilang, ku tawa sama dia. Artinya kami saat diskusi itu harus saya ceritakan. Kalau menurut kalian adalah orang non-muslim, dia baik, rajin ibadah, pokoknya sedekahnya banyak, bantuan ke masjid banyak. Masuk neraka juga? Neraka, aku bilang. Kenapa kata dia? Yang memang udah dijanjikan, khalidina fiha abada. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, syaratnya cuma satu, cuma kau cukup syahadatain, udah kau nggak usah sholat pun masuk surga, kau bilang. Apa begitu? Iya. Terus kayak aku, neraka, aku bilang. Nggak percaya juga dia, maksudnya gimana? Tapi aku orang baik, masa nggak ada dispensasi, kata dia. Karena Allah itu adil. Sekarang gini saya tanya, ente kuliah, ane kuliah, sama-sama kita kuliah. Tapi aku terdaftar di kampus itu. Kau nggak terdaftar, aku bilang. Aku malas masuk. Kadang masuk, kadang enggak. Ada dosenku lawan. Kau masuk terus. Sampai semester 8. Skripsimu udah siap. Skripsimu udah siap. Sampai selesai. Mau S2 pun kau tesismu udah hebat. Selesai, nggak apa-apa. Tapi namamu nggak ada terdaftar di kampus. Kira-kira wisuda nggak dia? Kenapa nggak wisuda, Pak? Nggak terdaftar. Tiap hari dia masuk. Sama dosen hormat kali dia, Pak, lewat ketua. Tapi nggak terdaftar dari kampus. Saya malas masuk, bahkan nilai saya itu ada yang C, ada yang B. Tapi saya bisa wisuda. Kenapa? Saya terdaftar di kampus itu. Kira-kira begitu. Dia mikir, udahlah, lama kali kau mikir nanti masuk Islam pula kau, aku bilang. Dia STHI, Pak, sarjana teologi. Saya SHI, sarjana hukum Islam. Akhirnya kami cerita, dia sama-sama kami ngajar. Masternya pun juga MTHI dia kan. Jadi kami ceritain. Artinya, bukan nggak boleh bang, boleh marketingin. Takutnya abang jangan sampai ikut di marketingin abang. 1-0 abang telak pula nanti. Iya kan, kira-kira begitu, nggak apa-apa. Tapi, la ikraha fiddin. Jangan sampai ada paksaan. Paksaan itu bukan berarti kita maksa-maksa mereka untuk masuk. Tapi kalau dengan sikap kita, perbuatan kita banyak. Sekarang Pak hati-hati, malah kita sering sebalikannya. Kadang dipacarinya perempuan tuh Pak, awalnya nanti bisa masuk Islam, dulunya lewat. Jangan bermain dengan api. Ya. Tapi kalau memang bisa diislamkan, ya alhamdulillah. Ya. Banyak orang yang terjerumus ke situ. Apalagi maaf, pergaulan bebas sudah dilakukan, udahlah. Apalagi udah lahir hamil di luar nikah, udah selesai itu Pak. Mau kau masuk? Enggak. Wah, udah bahaya dia jadinya. Kira-kira begitu ya. Oke, satu lagi. Monggo silakan Pak. Satu lagi Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Terkait perkembangan terakhir yang tadi sempat Ustadz singgung juga, Israel dibantu Amerika menyerang Iran, Ustadz. Itu kan antara Yahudi dengan Syiah, ya kan? Nah itu gimana kita menyikapinya sebagai umat Islam? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian kedua, apakah ini sudah termasuk ke dalam yang dulu disampaikan oleh Rasulullah bahwa akhir zaman tanda-tandanya itu Ustadz? Itu, terima kasih banyak Ustadz. Baik Pak. Maaf ya, mohon maaf sekali. Kita jangan salah. Iran itu tidak pernah membela agama Islam. Nggak pernah membela Palestina. Kalau kita lihat, dia itu membela harga dirinya. Karena dia diserang duluan. Itu aja. Kalau nggak diserang, nggak akan mungkin mau dia menyerang. Karena diserang oleh Israel, maka dibalas Israel. Ini kan serangan kedua setelah kemarin itu. Kurasa 2 bulan yang lalu. Lihat sejarahnya Pak. Pembantaian Iran itu terhadap orang Islam. Puluhan ribuan Pak. Bukan nggak ngeri mereka membantai umat Islam tuh. Walaupun kata Khomeini, dia jangan pecah belahkan karena perbedaan paham. Tapi lihat sejarahnya. Kalau Bapak baca sejarahnya,
Dia bukan karena membela Palestina, tidak. Karena dia diserang. Itu aja penyebabnya. Dan mereka tuh bestian, Pak. Kawan lama orang tuh. Iran sama Israel itu kan kawan mereka. Apa coba kalimatnya Presiden Israel kemarin itu? Sudahlah, jangan kita lanjutkan peperangan ini dan kita kembalikan kepada masa lalu kita yang dulu pernah bersama. Itu statementnya kemarin. 2 bulan yang lalu saat perang pertama itu. Jadi, perang antara mereka itu, ya memang benar Pak. Antara Yahudi dengan Syiah. Syiah itu bukan Islam. Karena mereka yang menghina istri Rasulullah. Ya kita puji-puji ibunda Siti Khadijah, Aisyah, tapi dia hina sama mereka. Dibilangnya laknat lah, dibilang inilah. Nah, coba. Makanya salah satu di antara adanya Ka'bah di Karbala kan. Nah, itu udah jelas tuh. Cuman banyak orang yang memang fobianya memang karena mereka melihat kesannya kayak mereka pembela Palestina. Saat peristiwa itu terjadi, memang iya. Jadi bom yang selama ini yang kita lakukan, yang kita lihat itu ya karena serangan balasan. Ini akan terus Pak. Kenapa? Karena informasi yang terakhir itu didapatkan, pimpinan tertinggi mereka kan sudah wafat. Ya nggak mungkin mereka terima gitu aja. Dan mereka akan dibantu oleh beberapa negara, termasuk Korut, Cina. Mereka dibantu itu. Dan Amerika juga nggak mau diam. NATO-nya juga akan dikabarin. Bro, kayak mana ini bro? Kita kok diserang, ayo bro, selesai Pak. Dan pengaruhnya, ya kita juga. Semalam saya mengisi di salah satu aparat pemerintahan. Dan dia bilang, kami ini yang bingung Ustadz. Kami ini sebentar lagi beberapa dari kawan-kawan kami akan dikirim ke perbatasan. Dan itu dari uang kita dan kita akan ditempatkan di situ. Dan kita akan melawan orang Hamas. Kami serba bingung, nggak diikutin perintah. Diikutin, melanggar syariah. Coba bingung ke mana? Cuman pendapat Ustadz? Saya bingung Pak, saya bilang. Bapak aja bingung apalagi aku bilang. Bapak yang ada pemerintah, memang dia salah satu Pak. Pimpinan di antara tentara itu. Kebetulan saya tarawih di bagian itu. Akhirnya gimana? Doa aja lah banyak-banyak Pak, saya bilang. Senjatanya orang Islam itu doa. Doakan agar Wak Bowo itu berbuah pikirannya, aku bilang. Udah bayar berapa triliun Pak? Bukan murah-murah Pak. Sekarang mau berangkat pula jadi penengah pula. Ya Rob, ya Rob. Rupanya memang betul Pak, nanti yang di tengah itu barulah dikirim MBG. Makan beracun gratis. Iya, subsidi. Jadi orang itu nggak jadi perang, udah kenyang, dah, nggak usah perang lah kita. Udah ada penengahnya siapa? Indonesia. Ya. Indonesia ini Pak, senjatanya kan MBG aja, sedikit-sedikit MBG, sedikit-sedikit MBG. Ya. Tapi memang itulah kelasnya, memang itulah yang sekarang bisa diandalkan, nggak ada lagi yang lain. Ya, sekelas makan aja. Kalau orang kampung bilang kami dulu tembolo, kan? Pokoknya udah kenyang udah. Tapi kalau orang kalau udah kenyang kan terbodoh. Nah, mungkin di Indonesia itu gitu, kenyangin aja katanya. Makanya nanti Indonesia pas jadi penengah tuh dia ngantarkan MBG ke situ melalui udara. Baik, ada lagi yang lain Pak? Tutuplah. Oh yang kedua tadi tentang, oh ya, apakah ini tanda-tanda? Iya Pak. Tanda-tanda akhir zaman itu sudah kelihatan. Sampai-sampai saya baca semalam hadisnya dalam kitabnya itu Pak. Ya Rob, dukun itu Pak. Itu datang di bulan Ramadan. Di pada hari Jumat Pak. Itu akan merasakan gelapnya dunia ini. Mengalami kegelapan sampai berbulan-bulan. Ya memang saya nggak mau memikirin itu Pak. Stres aku mikirin itu nanti. Habis jadwalku ini kupikirkan. Tapi bukan itu yang kupikirkan, ya Rob, anak cucu keturunan kita ini gimana lah nanti ke depannya. Tapi kalau tanda-tanda yang benar Pak, tanda-tanda itu udah dari dulu ada. Memang udah ditentukan oleh Rasulullah. Tapi ini mulai nampak tanda-tanda besarnya.
Orang Rasulullah bertemu dengan seseorang itu katanya udah tua, dunia ini memang udah tua. Memang ada masanya. Cuman kapan Allahu a'lam bissawab. Kalau ini memang udah tanda-tandanya akan akhir zaman. Sempat tanda yang terbesar itu sempat Palestina itu berjaya, menang, selesai. Atau sebaliknya, Pak. Artinya mulailah nampak kejayaan itu muncul. Makanya Palestina itu sampai detik ini payah itu kalah, Pak. Walaupun negara tinggal segininya Palestina itu dibandingkan dengan Israel yang merebutnya itu sebegitu besarnya. Ya. Tapi udah mulai nampak. Bentar lagi kalau sempat ditutupnya laut apa tuh? Hormuz itu apa? Homos itu ditutup, selesai kita nih semua. Akan merangkak mobil-mobil kita ini. Kenapa? Enggak terbeli lagi minyak tuh. Benar, karena minyak dunia itu 20%, 30% dari sana, Pak. Dan yang paling dampak terbesar dua tuh. Apa itu? India dengan China. Wah, itu terdampak terbesar. Maka China kan nggak mau diam. Wah. Udahlah Pak, panjang kali nanti kita ke situ nanti. Yang jelas tanda-tanda akhir zaman itu persiapan lah kita nanti insyaallah ya. Nah, yuk banyak-banyak beramal aja lah insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil hidayah wa ni'matis sihah wa ni'matis salamah wa ni'mati ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwaban ni'mah, abwabur rahmah, abwabut taufiq wal hidayah wa sihah wa salamah, salamatan fid dunya wal akhirah, wajidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nadhata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz Nirwanto Rashid yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita hari ini. Mudah-mudahan dapatlah kita ambil hikmahnya dan dapatlah kita jalankan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, nanti sebelum kita bubar berfoto biasa dengan Ustaz. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup pengajian ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di saku celana. Bila ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan disampaikan kemana-mana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.